globalisasi menyebabkan tenaga kerja imigran semakin dibutuhkan. Itu benar sekali. Dalam 20 tahun terakhir, permintaan tenaga kerja imigran, baik tenaga kerja imigran yang profesional tingkat tinggi maupun tenaga kerja imigran yang level rendah, itu banyak dibutuhkan oleh berbagai negara. Banyak faktor hal yang mempengaruhi hal itu. Yang pertama, contohnya di beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, Jepang, itu demografi penduduk itu cenderung statis dan mungkin menurun. Oleh karena itu tenaga kerja profesional level tinggi maupun tenaga kerja level rendah itu sangat dibutuhkan untuk mensuplai permintaan dari lowongan kerja di negara-negara tersebut. Jadi wajar kalau misalnya beberapa negara baik di Afrika maupun di Asia ya yang banyak sekali penduduknya pindah ke negara tersebut. Dalam hal ini pindah untuk bekerja, untuk mendapatkan upah atau dan gaji ya yang lebih layak dibandingkan di negara asalnya. Itu ada hal yang sangat wajar sekali. Tetapi ada negara yang membutuhkan banyak profesional tingkat tinggi seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat membutuhkan banyak imigran profesional kelas tinggi dalam pengembangan teknologi, khususnya perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan teknologi dan juga perusahaan-perusahaan manufaktur. Kita melihat di Amerika tenaga kerja imigran India, tenaga kerja imigran dari Cina itu banyak sekali dibutuhkan di perusahaan-perusahaan IT dan manufaktur yang membutuhkan tingkat skill tingkat tinggi. Bahkan orang-orang India dan orang-orang dari China, dalam hal ini China Tiongkok ya, bisa juga China Taiwan, bisa juga orang Korea ya, itu bekerja, ada banyak yang bekerja sebagai tenaga ahli di top manajemen. Karena kenapa? Amerika menyadari bahwa pasar Amerika ini kan terus berkembang. Sementara persaingan antar perusahaan Amerika sendiri begitu ketat untuk memenangkan satu sama lain. Ya contoh di perusahaan IT ya, misalnya Microsoft itu bersaing dengan Google. Di Microsoft maupun Google, pekerja imigran dari India itu kan banyak, ya kan, banyak sekali yang bekerja di sana, dan itu wajar, ya kan, karena kenapa Google sama Microsoft pun bersaing di dunia teknologi di segala bidang. Ya saat ini Microsoft konsentrasi pada pengembangan program-program baru, begitu juga dengan Google. Microsoft berkonsentrasi di cloud dan juga AI. Google pun juga seperti itu, hal yang sama, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan tersebut juga memberikan pendidikan atau mensekolahkan lagi di sekolah-sekolah top teknologi ya, seperti di University of Stanford ya kan, pas itu MIT bagi para pegawainya. Jadi permintaan tenaga kerja yang benar-benar berkualitas itu dari ke tahun ke tahun itu semakin tinggi. Oke, walaupun kita mengatakan sempat terjadi penurunan ketika terjadi pandemi COVID, ya itu wajar, ya kan. Tetapi waktu pandemi COVID juga ketika semuanya berjalan secara online, pertumbuhan permintaan tenaga kerja profesional juga sangat tinggi. Karena pada waktu itu banyak perusahaan yang menaruh harapan teknologi online untuk sementara bisa menyelamatkan bisnis perusahaan. Ya pada waktu itu juga banyak perubahan prediksi, karena kita belum tahu kapan COVID akan berakhir. Tetapi ketika banyak negara yang menyatakan bahwa COVID telah selesai ya, permintaan itu juga masih sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara bagian di Amerika,
banyak kekurangan tenaga kerja, mulai dari orang yang bekerja di restoran hingga bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi dan juga perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi permintaan ini kita lihat grafisnya itu justru semakin meningkat, karena juga Amerika sekarang saat ini kan juga banyak mendapatkan persaingan besar dari perusahaan-perusahaan di Asia, bahwa perusahaan-perusahaan Asia terus melakukan ekspansi di pasar global. Perusahaan-perusahaan seperti contoh mobil listrik Amerika mendapatkan pesaing yang serius dari 3 negara, yaitu Korea Selatan, Cina, dan India. Ya kan, ini 3 negara ini saat ini mulai menjadi pemain utama di teknologi listrik selain pasar Amerika. Apalagi kita lihat Korea Selatan juga mendapatkan banyak penghargaan dari merek Hyundai dan banyak penghargaan internasional untuk mengembangkan teknologi mobil listrik. Bahkan ekosistem mobil listrik Korea Selatan adalah salah satu ekosistem mobil terbaik, mobil listrik terbaik di dunia. Ini yang terus dipikirkan oleh para pembuat kebijakan di Amerika, bahwa persaingan Amerika saat ini di bidang industri adalah negara-negara Asia yang terus meningkatkan daya saing mereka di pasar global, dan ini juga ya tidak mungkin bisa mengancam industri Amerika dalam memperebutkan konsumen di seluruh dunia. Jadi ya wajar kalau nanti perpindahan manusia dalam hal ini untuk bekerja ya mencapai permintaan yang sangat tinggi, karena memang ini adalah adalah era immigrant worker, jadi pekerja imigran, khususnya ya pekerja imigran profesional jika ingin bekerja di perusahaan-perusahaan tinggi. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang seperti kita lihat rumah sakit ya kan, di bidang kesehatan maupun di bidang manufaktur, mereka tidak membutuhkan pegawai-pegawai yang profesional untuk jabatan rendah seperti pekerja biasa, tetapi tetap mendapatkan gaji yang sangat layak. Jadi itulah fenomena globalisasi yang kita lihat saat ini. Semoga gambaran ini bisa memberikan sedikit ya pencerahan. Saya mencoba menganalisa terus apa yang akan terjadi di dunia, dan juga Anda juga bisa menghubungi saya untuk kita membuat podcast bersama. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak.